Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Muhammad wa ta'ala bi sadati ashhabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah karim ya rabbal alamin. Allahumma qawli al-islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa sayyidhum man sayyara man fi al-qadim. رب اعز لنا المسلمين منك ومنك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idul fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulkul adzimil akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ladin adhaba al-murja wa tahar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimah jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tempat hari ini kita telah selesai melaksanakan rukun Islam yang keempat, yakni ibadah saum di bulan Ramadan, sekaligus melaksanakan ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Hari ini dikenal juga dengan istilah hari kemenangan, karena kita telah mampu melaksanakan perintah Allah yang penuh dengan tantangan dan godaan. Setelah momen kemenangan ini, apakah yang harus kita lakukan? Apakah harus berbangga diri dengan pencapaian spiritual tersebut, lalu merayakannya dengan penuh sukacita, atau bagaimana? Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia, dengan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan, umat Islam telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, itikaf di masjid, dan sebagainya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan beragam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah sebulan ini kita berlalu. Terkait puasanya sendiri, Allah SWT menegaskan,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika kita mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalamnya? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan, sudah selesai begitu saja? Tidak. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan roja. Khauf dan roja adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah kita lakukan. Sementara roja adalah sikap optimisme bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti akan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita harus puas menerapkan dua sikap ini secara proporsional atau secara berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari sifat khauf dan roja, sifat khauf misalnya tidak percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya, sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan. Sementara sifat roja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat roja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah insya Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat, sebab Allah tergantung akan prasangka hambanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, ayakuna qalbahu ba'da iftar mudtarban bainal khauf wa raja illaisa yadri ayuqbalu saumuhu fayaqul minal muqarrabin au yadri ilai fahuwa minal mamkutin wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadil yaprah. Artinya, setiap selesai berbuka puasa, seyogianya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya ditolak sehingga kita termasuk hamba yang mendapat murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin tahun 2016, juz pertama halaman 319. Imam Al-Ghazali berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan roja terhadap puasa yang sudah kita laksanakan. Untuk satu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai 1 bulan dengan segala amalan sunnah di dalamnya. Bayangkan, orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalnya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak saja ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang mendidik kepekaan sosial pengamalnya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati tinggi. Sebab orang yang berpuasa
akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dalam kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman demikian itu, akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari. Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tetapi saudara kita yang hidup dengan ekonomi sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat masih dikandung badan. Bahkan untuk makan esok saja mereka masih bingung harus mencari kemana lagi. Saat Idul Fitri sudah tiba. Sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa, karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayang, kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Berasik ria, terlalu menerima THR, memakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini boleh jadi masih ada saudara kita yang jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji yang tetap saja tidak punya, jangankan menikmati hidangan ketupat dan sedapnya opor ayam, untuk makan sehari-hari saja masih harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga yang lainnya. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga sama sekali karena tertimpa bencana umpamanya, jangankan berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayah saja telah tiada. Mari kita renungi kembali pada momen suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepekaan sosial yang seharusnya diraih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa sendiri sejatinya representasi dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual, tetapi abai aspek sosial hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya terlalu sibuk dengan aspek sosial, tetapi mengabaikan sisi spiritualnya, hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah fulanatu tasumur nahar wa taqumul lail wa tudi jironaha qala hiya finnar. Qalu fulanatu tasullu maktubah wa tasaddaqu bil anwari minal akiti walatu di jironaha qala hiya fil jannah. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ada seseorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tetapi dia masih suka menyakiti tetangganya, maka bagaimana pendapatmu? Rasul menjawab, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya lagi, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan ibadah sholat 5 waktu saja, bersedekah dengan sepotong keju, dan tidak menyakiti hati tetangganya. Bagaimana menurut pendapatmu? Rasul menjawab, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sholat yang merupakan tiang agama saja tidak menjamin kita masuk surga jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Demikian khutbah Idul Fitri yang khatib sampaikan. Semoga di momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah melakukan 1 bulan puasa, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Taqullah minna wa minkum. Allahumma barik lana fi idina
wa'idhu alaina awwama a'idatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wadhkuru nimatallahi alaikum id kuntum ada'a fa'ala baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi irada kuntum ala safari hufratin niran fasbahtum minna kadzalika yubinullahu lakum ayati la'alakum tahtadun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allah sehat alhamdulillah barakallah. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya. Mohon maaf lahir batin dia ya. Mohon maaf lahir batin ya Allah. Ya. Kuda bajinya. Abdi punten ya. Selamat lagi. Ya. Maaf lahir batin badai ya. Sama Pak. Sehat ya Pak ya. Oh, maaf batin Pak. Sama-sama Pak, maafin ya Pak ya. Ya. Mohon maaf lahir batin ya Pak. Ya. Sama Pak. Mohon maaf lahir batin, suka nyuruh-nyuruh Pak Haji ya, mohon ikhlasnya ya. Sama-sama Ya. Pak. Ya. Mohon maaf lahir batin Pak. Panjang umur sehat ya Pak. Mohon maaf lahir batin, suka nyuruh-nyuruh ya. Ya Bapak saya mau Ya. Bapak. Ya. Mohon maaf lahir batin dah. Ya. 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 Mohon maaf lahir batin. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama Ya. Pak. Ya. Sehat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Sehat. Ya. Haji, mohon maaf lahir batin. Sehat. Ya. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya. Amin. Ya. Mohon maaf lahir batin saya. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
Mohon maaf lahir batin ya. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Ya, sehat ya. Iya, mana tidur ini terus. Mohon maaf lahir batin Pak Bang, ya Allah. Sama-sama ya, Bro. Ya. Mohon maaf lahir batin Pak ya. Ya Allah, mohon ikhlasnya. Ya. Ada, alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf lahir batin ya Allah. Semoga sehat walafiat sampai ketemu Ramadan yang akan datang ya. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin. Sehat ya. Alhamdulillah. Bulan Ramadan yang akan datang. Ya. Yang rajin terus ya. Mau pakai gua? Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Masjid Darul Rahman. Masih aku. Ya, sehat-sehat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Iya, yang tadi. Haji, Pak Buatin. Buatin ya. Gimana apa nih? Buatin. Pak, Haji, Pak Buatin. Oh iya sama-sama ya. Haji, Pak Buatin. Maaf ya. Buatin dulu. Aduh, maaf Pak Buatin. Pak Buatin. Pak Buatin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sehat ya Mas? Pak, hormatin ketemu lagi. Kalau siap terus. Jadi, bagus, hormatin. Hormatin. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormatin ya. Hormatin. Aduh. Hormatin ya. Hormatin sama. Ayo Mas, izin Mas ya. Hormatin dulu. Tahun depan ketemu lagi. Amin. Hormatin. Hormatin ya, tulisannya ya. Hormatin. Hormatin. Sama-sama. Siap. Amin. Apa yang batin bro? Hormatin. Tom, nangis kan dulu. Hormatin.
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك